Siapkan 100 gram atau setara 10 sendok makan tepung ketan. Untuk tepung ketan ini nanti akan aku masak menggunakan air panas. Kemudian siapkan teflon, masukkan 2 sendok makan gula pasir dan masukkan 150 ml air. Kemudian aduk-aduk sampai gula larut. Kemudian masak di atas api sedang cenderung kecil. Jika air sudah mulai panas atau sudah mulai mendidih seperti ini, kemudian kecilkan api sekecil mungkin, masukkan tepung ketan tadi. Kemudian aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Seperti ini hasil adonannya, kemudian bisa dimatikan api. 80 gram tepung ketan atau setara 8 sendok makan dan 25 gram tepung terigu atau setara 2,5 sendok makan. Kemudian masukkan adonan yang sudah dimasak tadi. Ini menggunakan tangan, pastikan tangan sudah dicuci bersih. Nah, di posisi ini adonan sudah hangat ya, lalu benar-benar kalis. Oh ya, untuk yang baru menemukan channel aku, mohon sangat dengan dukungannya dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Dan untuk yang sudah dukung channel aku, ucapkan terima kasih banyak. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, jika adonan masih terlalu lembek, bisa ditambahkan 1-2 sendok makan tepung ketan. Oke, di sini aku akan membagi menjadi 2 bagian. Dan aku taburi dengan sedikit tepung ketan. Untuk yang satu bagian aku sisihkan sebentar. Taburi dengan sedikit tepung ketan. Lalu rolling menggunakan rolling pin. Jika tidak punya rolling pin, bisa juga menggunakan gelas ataupun botol yang bisa dimanfaatkan ya. Untuk tingkat ketebalan kira-kira 4-5 cm. Kemudian potong bagian ujung, lalu sisihkan potongan karena nanti ini akan digunakan lagi. Kemudian potong bagian tengah, potong menjadi 2 bagian. Oke, kemudian aku potong kecil-kecil. Bisa disimak videonya. Nah, kira-kira besar kecilnya seperti ini. Oke, untuk setengah adonan hasilnya segini banyaknya. Selanjutnya ini aku akan goreng terlebih dahulu. Siapkan secukupnya minyak, nyalakan api sedang cenderung ke kecil. Jika minyak sudah mulai hangat seperti ini, bisa dimasukkan adonan. Goreng secukupnya saja dulu, tidak perlu terlalu banyak, dan jangan keburu diaduk, biarkan ia sampai benar-benar kokoh.
Sudah kokoh seperti ini bisa dibalik, jika ada yang lengket bisa dipisah-pisahkan ya. Jika warna sudah kuning kecoklatan atau golden brown seperti ini bisa diangkat. Matikan api, istirahatkan selama 5 menit juga. Jika minyak sudah mulai hangat bisa dimasukkan adonan lagi. Goreng semuanya sampai semuanya selesai. Siapkan wajan atau teflon, masukkan 6 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram. Tuang 50 ml air, lalu nyalakan api, masak dengan api sedang cenderung kecil sampai gula mendidih atau berbusa seperti ini. Jika gula sudah mulai berkaramel bisa dimasukkan daun jeruk. Di sini aku menggunakan 3 lembar daun jeruk yang aku buang tangkainya dan aku potong kecil-kecil. Untuk daun jeruk ini bisa di skip, bisa juga digantikan dengan daun pandan. Masukkan stik ketan, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata atau gula karamelnya menempel. Pastikan menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini gulanya sudah berubah menjadi kristal atau putih seperti ini, tandanya sudah matang. Bisa dimatikan api sambil terus diaduk. Oke, di sini aku menambahkan stik ketan manisnya sudah siap untuk dihidangkan. Karena saat ini lagi bulan Ramadan, jadi maaf aku tidak bisa mengicipi. Terima kasih. Di sini aku menyiapkan 110 gram tepung ketan. Lalu aku ambil mangkok lagi, kemudian aku bagi menjadi 2 bagian. Yang satu aku mau ambil 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan. Untuk yang 60 gram atau 6 sendok makan aku mau masak dengan air panas. Nah, untuk yang 5 sendok makan aku sisihkan dulu sebentar. Siapkan teflon atau wajan anti lengket, kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir. Tuang 80 ml air, kemudian aduk-aduk sampai gula larut. Kemudian masak di atas kompor dengan api sedang cenderung ke kecil sambil diaduk sampai gula larut atau air mulai agak panas. Tidak perlu menunggu sampai dinginnya. Nah, jika gula sudah larut semua atau air sudah panas seperti ini, api harus benar-benar cenderung kecil. Kemudian masukkan tepung ketan yang 60 gram tadi atau setara dengan 6 sendok makan, kemudian aduk-aduk sampai tepung kental benar-benar kalis atau berubah menjadi licin seperti ini, tandanya sudah matang. Terus diaduk sambil matikan api. Siapkan alas kerja, kemudian tuang 5 sendok makan tepung ketan sisanya tadi, kemudian masukkan tepung ketan yang sudah diolah tadi. Di sini aku langsung mengulangi dengan tangan, pastikan tangan sudah dicuci bersih. Untuk yang baru menemukan channel aku, mohon sangatnya dengan dukungannya dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Dan untuk yang sudah dukung channel aku, ucapkan terima kasih banyak. Kira-kira hasilnya seperti ini. Jika masih agak lembab bisa ditambahkan dengan tepung ketan. Nah, di sini aku menaburi dengan sedikit tepung ketan agar nanti saat dimasukkan ke dalam plastik tidak lengket. Siapkan plastik ukuran 1 kilo. Ini aku menggunakan plastik bungkusan kue ya. Kemudian aku lubangi bagian pinggir-pinggirnya, asal saja ya.
Olahan tepung ketan atau disebut dengan keciput ini walaupun tanpa telur, tanpa santan, hasilnya benar-benar renyah banget. Pokoknya rekomendasi banget karena bahannya sangat ekonomis. Insya Allah semua pasti bisa bikin. Nah, kemudian aku rolling menggunakan rolling pin. Ini agak susah ya, harus butuh tingkat ketelatenan yang benar-benar sabar dan harus telaten karena ini agak licin ya. Kemudian lipat bagian ujung plastiknya agar saat merolling nanti agar benar semua sama rata. Untuk tingkat ketebalan ini kira-kira hampir 1 cm atau kurang lebih setengah senti lebih ya. Nah, ini aku mau sisihkan alas kerja dulu karena benar-benar licin banget ya. Kemudian gilas sampai benar-benar semuanya sama rata. Ini cocok banget loh dijadikan untuk ide jual karena bahannya benar-benar sangat ekonomis. Cukup 3 bahan saja, cukup 3 bahan, 4 bahan dengan air karena airnya gratis, jadi aku menyebut 3 bahan saja. Cukup dengan tepung ketan, gula pasir, dan wijen. Aku siapkan alas kerja lagi karena ini sudah selesai, kemudian aku potong bagian pinggirnya. Nah, ini sudah keluar dari plastik, kemudian bisa ditambahkan lagi dengan sedikit tepung terigu, bisa juga ditekan-tekan lagi agar agak lebar sedikit. Nah, kemudian aku mau potong menjadi 3 bagian. Lalu aku potong lagi kecil-kecil. Besar kecilnya kira-kira seperti ini, nggak perlu terlalu besar ya karena ini nanti saat digoreng benar-benar mengembang. Ini pokoknya benar-benar recommended banget, pokoknya wajib dicoba, wajib banget untuk dijadikan kue lebaran. 1 on tepung ketan bisa menghasilkan sebanyak ini. Ini kurang lebih 1 toples lebih ukuran sedang ya. Kan secukupnya wijen. Oh ya, ini wijen sisa aku bikin kemarin ya, jadi ini kira-kira cuma 60 gram saja. Aku siapkan air ke dalam mangkok dan siapkan juga saringan. Ambil secukupnya adonan lalu celupkan ke air, pastikan semua harus benar-benar basah ya. Jika sudah basah seperti ini, cus langsung dimasukkan ke dalam wijennya. Tarik sampai benar-benar wijen menempel ke dalam adonan ya. Supaya lebih cepatnya di sini aku menggunakan ayakan ya. Ini hasilnya akan lebih bagus lagi karena sudah pasti ini wijennya menempel semuanya. Lakukan sama halnya sampai semuanya selesai. Panaskan secukupnya minyak, kemudian masukkan keciputnya, goreng dengan api sedang ya, lalu bisa diaduk, tidak perlu nunggu kokoh ya karena ini dipastikan tidak lengket. Oke ya, untuk mengaduknya jangan sering-sering diaduk ya agar wijennya tidak rontok semuanya. Goreng sampai benar-benar matang. Nah, jika warna sudah kuning kecoklatan begini bisa diangkat, kemudian goreng lagi sisanya sampai selesai. Oke, kue keciputnya sudah ready.